Pernahkah kita membayangkan Gorontalo akan seramai dan seindah ini? 5 tahun lalu, mungkin ini hanya sekedar mimpi. Jika warga Gorontalo tidak bahu-membahu melahirkan dan mendirikan Provinsi Gorontalo terpisah dari Sulawesi Utara pada 16 Februari 2001. Sepanjang 5 tahun terakhir ini, tidak sedikit usaha memajukan daerah. Pemerintah Provinsi Gorontalo langsung menetapkan visi misinya, yakni terwujudnya masyarakat Gorontalo yang mandiri, berbudaya entrepreneur, dan bersandarkan pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan untuk merealisasikannya, provinsi ini memilih fokus pada 3 program, yakni sumber daya manusia dengan fokus pendidikan berbasis kawasan, pertanian dengan jagung sebagai primadona, perikanan dan kelautan dengan titik fokus pengembangan etalase perikanan dan gerbang Mina Bahari. Pilihan ini dibarengi juga dengan beberapa strategi pendekatan. Salah satu masalah adalah sektor birokrasi. Karena itu, pemerintah daerah melakukan reformasi birokrasi, menetapkan good governance dengan 5 nilai pemerintahan, yakni innovation, teamwork, prosperity, trust society, dan speed. Usaha-usaha ini telah mendatangkan perbaikan yang signifikan selama 5 tahun terakhir ini. Di sektor pemerintahan, jumlah desa bertambah dari 369 menjadi 447 desa. Kecamatan dari 21 menjadi 46, bahkan dari 2 kabupaten kini menjadi 4 kabupaten. Di bidang pendidikan juga mengesankan. Meski angka siswa lulusan SLTA mengalami penurunan dibanding saat masuk sekolah dasar, tetapi dari sisi infrastruktur menunjukkan kenaikan. Perguruan tinggi misalnya, jika pada tahun 2001 hanya ada 4 buah, kini menjadi 8 perguruan tinggi. SLTP bahkan melonjak 2 kali lipat. Di bidang kesehatan, tingkat kematian ibu dan anak saat melahirkan juga terus menurun. Ini dibarengi usia harapan hidup warga Gorontalo membaik. Dari 58 tahun pada 2002 menjadi 65 tahun pada tahun 2005. Kini jumlah penduduk Gorontalo mendekati 900.000 jiwa. Sektor pertanian yang menjadi primadona juga menunjukkan pertumbuhan mengesankan. Jagung yang menjadi branding Gorontalo kini produksinya mendekati 500.000 ton. Identitas jagung dan patokan harga dasar yang diputuskan pemerintah itu juga membuat banyak tokoh penting berdatangan ke Gorontalo, termasuk Presiden Gambia. Sektor perikanan juga memberikan gambaran lumayan. Jika pada tahun 2001 produksi hanya sekitar 20.000 ton, kini menjadi 40.000 ton. Terjadi pertumbuhan rata-rata 20% setiap tahun. Salah satu hal yang patut disyukuri di sektor sosial budaya, jumlah jemaah haji Gorontalo meningkat pesat dalam 5 tahun terakhir ini. Tidak cukup, Gorontalo pun mampu menjadi tuan rumah seleksi Tilawatil Quran Nasional yang dibuka langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ajang Festival Budaya Gorontalo pun menarik banyak perhatian. Mantan Presiden B.J. Habibie saat pulang kampung juga sempat menikmati festival budaya tersebut. Meski diterpa krisis dan kenaikan BBM yang sangat tinggi, toh jumlah penduduk miskin Gorontalo menunjukkan penurunan. Hanya saja tidak bisa diabaikan mengingat kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah. Pertumbuhan ekonomi Gorontalo juga mengesankan. Jika pada 2001 hanya tumbuh sekitar 5%, tahun 2005 menjadi 7%. Di Sulawesi,
Gorontalo hanya kalah dengan Sulawesi Tenggara. Pertumbuhan ini didorong oleh investasi yang mencapai 2 triliun rupiah pada tahun 2005 dan diprediksi hampir 2,6 triliun rupiah tahun ini. Pembangunan infrastruktur pun terus bertumbuh, mulai dari jalan, bandara, pelabuhan, irigasi, dan jembatan. Satu-satunya infrastruktur yang membutuhkan perhatian serius adalah listrik. Hingga kini, listrik menjadi masalah utama di Gorontalo. Betapapun, kunci kemajuan Gorontalo adalah anggaran. Dari tahun 2001 sampai dengan tahun ini, provinsi telah menerima anggaran lebih dari 1,4 triliun rupiah. Karena itu, agar memberi manfaat bagi rakyat, proporsi belanja rutin dan pembangunan pun terus dirasionalisasikan dengan perbandingan 39 banding 61% tahun ini. Setelah 5 tahun, provinsi ini menjadi salah satu daerah yang paling inovatif dan menjadi contoh bagi daerah lain. Beberapa gagasan original itu antara lain pemberian tunjangan kinerja daerah atau TKD, pelopor sistem akuntansi daerah, pengembangan komoditas jagung dan kapasitas harga pada petani, taksi Mina Bahari, pendidikan berbasis kawasan, melakukan pompanisasi dengan tenaga gravitasi, menelorkan perda kemudahan investasi, dan tentu saja untuk meningkatkan produktivitas birokrasi. Provinsi Gorontalo menerapkan budaya birokrasi yang mampu bekerja sama, cepat, inovatif, dipercaya, dan menyejahterakan masyarakat. Data dan fakta ini memang membuat kita optimis melangkah dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan. Sehingga kita pun yakin provinsi ini lahir untuk menyejahterakan rakyat Gorontalo.